Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kembali lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari mengenai globalisasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Globe ya, tentang bola dunia, yaitu ada sangkut pautnya ya tentang globalisasi. Oke, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Yang kemudian yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi pada bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya dengan tepat. Oke, lanjut ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian globalisasi. Jadi globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, yang artinya global. Global itu adalah dunia ya, sama kayak globe ya. Kalau globe kan bola dunia, ini dunia. Jadi dunia. Globalization itu adalah proses, yang mana secara bahasa artinya globalisasi adalah proses mendunia, yang mana proses tersebut itu membuat manusia saling terbuka dan bergantung atau satu sama lainnya tanpa batas jarak dan waktu. Maksudnya batas jarak dan waktu seperti apa? Kita dapat mengakses atau mengetahui tentang dunia di luar sana itu tanpa batas. Maksudnya tanpa batas tuh kita bisa mengaksesnya kapan saja gitu loh. Kemudian waktunya juga, maksudnya waktu itu kita kapan saja juga bisa pergi ke belahan dunia lain tanpa menunggu atau lama gitu kan. Contohnya misalnya kita pergi ke Jepang gitu. Nah itu bisa pakai pesawat kapan saja. Kalau dulu kan pada masa dulu yang belum ada transportasi, kayak mungkin hanya kapal, itu kayak agak mustahil kalau belum mempunyai budget yang pas seperti itu. Karena adanya globalisasi, maka kita bisa tahu bagaimana belahan dunia luar, kemudian mengetahui kondisi, kemudian informasi dan lain-lain. Nah, itu adalah globalisasi. Kemudian secara singkatnya, era globalisasi itu adalah era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis maupun budaya. Nah, itu secara singkatnya ya. Kemudian ada beberapa teori dari beberapa ahli mengenai pengertian globalisasi. Yang pertama dari John Haskell, globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan adalah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah jauh. Kemudian teori lain dari Ahmad Suparman, globalisasi adalah sebuah proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Kemudian yang ketiga ada Thomas L. Friedman, menyatakan bahwasanya globalisasi itu memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Dan yang terakhir ada Welcome Waters. Beliau mengatakan bahwasanya globalisasi itu adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Nah, itu adalah beberapa pendapat mengenai pengertian dari globalisasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama itu ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti diketahui jika di era modern ini kegiatan ekonomi itu sudah menjadi sangat modern, terutama dengan gaya hidup cashless atau pembayaran secara online. Misalnya kita bisa menggunakan apa saja, menggunakan HP ya, kayak menggunakan GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Misalnya membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, kemudian melakukan jual beli secara online lewat e-commerce kayak Shopee, di Tokopedia gitu ya kan. Kemudian membayar yang dibeli dengan aplikasi dompet digital.
seperti OVO, Dana, dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian melunasi tagihan listrik dan air secara online di Shopee juga bisa. Kemudian kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Kemudian adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia, dan adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional. Kemudian masuk ke globalisasi budaya. Globalisasi budaya itu jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kebudayaan asing itu lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Misalnya sekarang itu marak tentang K-pop ya. K-pop itu bisa masuk keluar ke dalam negeri itu dengan cepat gitu. Itu pengaruh apa? Pengaruh globalisasi. Kemudian penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi semakin penting karena masyarakat dunia itu untuk berbicara itu harus menggunakan bahasa Inggris. Itu menjadi lingua franca gitu kan ya. Kemudian pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris, dan tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Itu juga pengaruh dari globalisasi budaya. Kemudian globalisasi iptek itu adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Contohnya seperti apa? Contohnya akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. Kita bisa mengetahui berita. Kalau dulu itu kan koran butuh beberapa hari atau beberapa minggu ya untuk mendapat berita itu. Tapi sekarang kita bisa melihatnya pada HP. Sekarang scroll aja udah lihat. Di TikTok juga update, di Twitter juga gitu kan ya. Kemudian dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia, kita bisa melakukan akses Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Kita ambil contoh mudahnya saja, misalnya sekarang itu ada rice cooker gitu kan, dapat memudahkan. Kalau dulu kan kita harus pakai yang manual gitu kan ya, pakai panci dan lain-lain. Kemudian sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses. Selanjutnya adalah globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Kemudian bagaimana contohnya? Contoh globalisasi ekonomi itu seperti komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Contohnya seperti apa? Dulu tuh kita harus menukar telepon ini ya, itu mahal kan dulu. Sekarang tuh bisa pakai HP, kemudian menggunakan data, itu lebih murah. Lebih murah kenapa? Kalau dulu dibandingkan MMS dulu kan untuk mengupload gambar atau mengirim gambar itu satu gambar hanya Rp2.000, itu sangat mahal ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien, seperti video call gitu kan yang cepat ya. Seperti apalagi chat WA juga bisa gitu. Kemudian tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. Tren-tren di TikTok biasanya yang ada ya. Kemudian pergeseran media massa dari arah konvensional menuju ke bentuk digital. Dan terakhir itu ada globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. Dibandingkan dengan dulu, itu ada kemajuan. Contohnya seperti apa? Seperti MRT. Kalau di sini itu mestinya bus-bus BRT itu kan ya, itu adanya pengaruh globalisasi nih, dari negara luar gitu kan ya. Kemudian bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online. Kita bisa menggunakan Gojek gitu kan ya, hanya dengan HP saja bisa untuk mendaftar Gojek itu untuk pindah kemana atau pergi kemana saja. Kemudian perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi. Ya seperti itu. Kayak pesawat bisa kan. Kalau dulu kan harus pakai kapal gitu kan, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang dengan pesawat itu lebih murah, kemudian murah tapi efisien gitu.
Selanjutnya ada pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan. Kita bisa melihat contohnya seperti JNE, JNT, ya kan. Kemudian akses antar negara dilakukan dengan cepat karena adanya transportasi pesawat, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, itu adalah contoh dari contoh-contoh globalisasi transportasi. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses yang mana proses mendunia yang mengakibatkan suatu dunia itu tidak terbatas. Kita bisa mengetahui belahan dunia manapun dengan akses yang sangat cepat. Kemudian kita juga sudah mempelajari bentuk-bentuk globalisasi seperti transportasi, seperti iptek, ekonomi, budaya, dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui contohnya. Oke, untuk mengetes seberapa jauh kalian untuk memahami materi ini, Bapak akan memberikan kuis di deskripsi YouTube. Jadi kalian pencet aja itu linknya, kemudian kalian kerjakan, batas waktunya sampai jam 12 siang. Oke, terima kasih. Semangat mengerjakan kuisnya. Saya rasa cukup pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.